Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada hari ini memasuki surat Shad, surat nomor 38, ayatnya ayat 27 sampai dengan ayat 42. Saudara para pemirsa Kerneweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, saya mengucapkan selamat berulang tahun kepada saudara-saudara yang pada hari ini berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang, yang barokah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rezekinya, selalu memberikan keselamatan, kesehatan, kewarasan, serta kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketenteraman lahir dan batin kepada kita semua, utamanya kepada saudara-saudara yang pada hari ini berulang tahun. Saya juga mohon, marilah kita bersama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita yang pada hari ini tengah sakit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan kesehatan, memberikan kemudahan di dalam berobat, dan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Saudara-saudara, saya mengucapkan terima kasih atas waktu saudara-saudara yang saudara luangkan untuk bersama-sama mengkaji dan mentadaburi Al-Quran ini untuk sebagai pedoman hidup bersama. Dan kembali marilah berdoa bersama-sama kepada saudara-saudara kita yang pada hari ini tengah menghadapi masalah yang berat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan jalan keluar dan solusinya dengan sebaik-baiknya, memberikan kesabaran dan ketabahan kepada saudara-saudara yang tengah menghadapi masalah. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara yang sudi dan berkenan memberikan subscribe-nya kepada channel Kerneweng Aji ini. Semoga dengan demikian channel ini bisa hidup dan tetap eksis di dalam mentadaburi Al-Quran ini bersama-sama dengan saudara-saudara. Marilah kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dzannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Am naj'alul ladzina amanu wa amilu sholihati kal
mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujar kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadzabaru ayatihi waliyadzakara ulul albab wa wahabna li Dauda Sulaiman ba'mal abdu innahu awwab id'u ridha alaihi bil aziyyi safinatul jiyad faqala inni a'babtu hubal khairi an dzikri rabbi hatta dawarat abil hijab hudhala fatafiqa ham bisyauqi wal abnaf walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursihi syazadasummanab qala rabbi firli wa habli mulkan la yambaqi ahadim min ba'di innaka antal wahhab fasyaqarna lahul riha tajri bi amrihi ruhu an khaysyu asyab wa syayatina kulla bana'in wa ghawash wa aqarina muqarabina fil asfad hada ta'una famnun au amsi' bi ghairi hisab wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab wadhkur abdana Ayyub idna rabbahu ani masyaniya syaitanu binush bihu wa adab urqud birizqi urqush birijlik hada mu'tasalum baridu wa syarab Shadaqallahul adzim. Artinya dengan menyebut Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih,
dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antaranya untuk main-main. Itulah pendapat orang kafir. Maka celaka sekali bagi orang-orang kafir karena neraka. Apakah orang-orang yang beriman dan berbuat baik kami perlakukan seperti orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Apakah orang-orang yang bertakwa kami jadikan seperti orang-orang jahat? Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau yang penuh berkah, agar mereka suka merenungkan ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal suka memperhatikan. Dan kami memberi kepada Daud, Sulaiman sebaik-baik hamba. Sesungguhnya ia selalu kembali kepada Allah. Tatkala pada sore hari dihadapkan kepadanya kuda-kuda yang baik, tingkah lakunya, cepat larinya, maka ia berkata, aku mencintai barang-barang baik karena ingat akan Tuhanku. Sampai kuda-kuda itu tersembunyi di belakang tirai. Ia berkata, kembalikan itu kepadaku. Maka ia mulai mengelus-elus kaki dan lehernya. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami letakkan di atas singgasananya tubuh belaka, lalu ia kembali kepada Allah. Ia berkata, Tuhanku, ampunilah aku dan berilah aku kerajaan yang tidak layak dimiliki oleh seorang pun sesudah aku. Sesungguhnya engkau adalah yang maha besar pemberiannya. Maka angin kami buat tunduk kepadanya. Angin itu bertiup dengan pelan-pelan atas perintahnya kemana saja ia kehendaki. Dan setan-setan setiap ahli bangunan dan juru selam dan lain-lainnya yang dibelenggu dengan rantai. Inilah pemberian kami dengan cuma-cuma. Maka dari itu berilah dengan cuma-cuma atau tahanlah tanpa perhitungan. Dan sesungguhnya ia mempunyai derajat yang dekat di sisi kami dan mempunyai pula tempat tinggal yang baik. Dan ingatlah hamba-hamba kami Ayub
tatkala ia menyeru kepada Tuhannya, sesungguhnya setan telah menimpakan kepayahan dan siksaan kepadaku. Hentakkanlah kaki engkau. Di sini adalah tempat pemandian yang sejuk dan minuman. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, demikianlah arti dan makna surat Shot ayat 27 sampai dengan ayat 42. Marilah sekarang kita masuk pada penjelasan dari ayat-ayat tersebut itu. Penjelasan yang pertama adalah pada ayat 27. Orang mukmin itu terpimpin oleh ajaran bahwa manusia itu bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan, dan bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan bumi itu ada artinya. Sebaliknya, orang kafir berbuat kerusakan di bumi karena ia yakin bahwa ia tidak akan tertimpa akibat yang buruk. Dengan demikian, orang kafir mengingkari adanya undang-undang sebab dan akibat yang terdapat di alam semesta ini. Berikut adalah penjelasan pada ayat 31. Kata safinat adalah jamaknya kata safin, artinya kuda yang berdiri di atas 3 kaki dan di atas ujung kuku kakinya yang nomor 4. Oleh karena itu, kata safinat berarti kuda yang diam pada waktu berdiri atau kuda yang baik tingkah lakunya. Berikut penjelasan pada ayat 33. Kata masaha syai'an artinya ia menyangka suatu barang dengan lengannya. Saya ulangi lagi, artinya ia menyeka suatu barang dengan tangannya atau menyapukan tangan pada barang itu. Dan kuda itu selalu dielus-elus kaki dan lehernya sehabis pacuan. Arti inilah yang dipakai oleh seorang mufassir kenamaan kata tawarot bil hijab yang artinya tersembunyi di belakang tirai. Ini mengisyaratkan kuda yang begitu cepat larinya dalam pacuan kuda, sehingga kuda itu tersembunyi dari penglihatan Nabi Sulaiman. Dungengan bahwa Nabi Sulaiman membunuh kuda itu tidak ada dasarnya sama sekali. Selanjutnya penjelasan pada ayat 34.
Yang dimaksud hanya tubuh belaka yang diletakkan di atas singgasana ialah Rehabeam yang hampir semua suku Israel tidak setia kepadanya, terkecuali satu suku saja. Ini terdapat di dalam kitab Raja-Raja 1 pasal 14 ayatnya 9. Tetapi dapat pula bahwa yang dimaksud ialah Jerobeam yang memimpin pemberontakan terhadap Trah Daud, dan pada waktu Jerobeam menjadi raja dari 10 suku Israel, ia membuat berhala untuk disembah di Dan dan Bet-El berupa 2 anak sapi yang dianggap patung Jehovah. Terdapat di dalam kitab Raja-Raja 1 pasal 12 ayatnya 28. Dan mulai juga menyembah patung yang dituang. Terdapat di dalam kitab Raja-Raja 1 pasal 14 ayatnya 9. Jadi baik Rehabeam maupun Jerobeam, dua-duanya memenuhi gambaran tubuh yang tidak bernyawa yang diletakkan di atas singgasana Nabi Sulaiman. Ini bisa juga disimak di dalam tafsir nomor 2039. Selanjutnya adalah penjelasan pada ayat 35. Ayat sebelumnya menerangkan ketololan putra Nabi Sulaiman yang akan mewaris kerajaannya. Oleh karena itu, doa Nabi Sulaiman di sini ialah memohon kerajaan rohani, karena hanya kerajaan itulah yang tidak akan dirusak oleh pewarisnya. Kesabaran, maksud saya, kebesaran kerajaan duniawi Nabi Sulaiman tidaklah lestari setelah beliau wafat. Dan di kalangan bangsa Israel tidak ada raja lagi yang seperti Nabi Sulaiman. Yang dimaksud seseorang sesudahku ialah seseorang dari bangsa Israel, bukan seseorang dari seluruh dunia. Selanjutnya penjelasan pada ayat 38. Gambaran tentang setan yang diberikan di sini menunjukkan seterang-terangnya bahwa yang dimaksud ialah orang-orang suku bangsa asing yang takluk kepada pemerintahan Nabi Sulaiman. Karena orang-orang suku bangsa asing itulah yang dipaksa bekerja oleh Nabi Sulaiman. Kata-kata setiap ahli bangunan dan juru selam menerangkan seterang-terangnya bahwa jin dan setan yang konon ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman itu hanyalah
manusia biasa. Ini dijelaskan lebih lanjut oleh kata-kata dibelenggu dengan rantai. Rantai hanyalah diperlukan untuk membelenggu makhluk kasar seperti manusia ini. Bisa dilihat pula di dalam tafsir nomor 2027. Berikut adalah penjelasan pada ayat 41. Riwayat Nabi Ayub diuraikan di sini dan pula di dalam surat nomor 21. Tetapi uraian di dalam surat 21 agak lebih singkat daripada di sini. Segala apa yang diterangkan oleh Quran suci tentang beliau ialah bahwa beliau adalah orang soleh yang menderita semacam kesusahan dan tetap sabar dalam menghadapi cobaan Tuhan, dan akhirnya beliau dibebaskan dari bencana, sehingga hal ikhwal tentang kehidupan Nabi Ayub itu dibentangkan hanya dalam beberapa ayat saja. Syair sebanyak 42 bab yang mengubah cerita Ayub yang dikenal dengan kitab Nabi Ayub itu tidak mempunyai tempat di dalam Quran suci ini. Rupa-rupanya kepayahan dan siksaan yang dikeluhkan oleh Nabi Ayub itu bertalian dengan perjalanan beliau di padang pasir, di mana beliau mengalami keadaan yang menyedihkan sekali karena ditimpa kelelahan dan dahaga. Banyak sekali peristiwa yang menunjukkan benarnya kesimpulan itu. Salah satu di antaranya ialah digunakannya kata nisbin yang artinya payah atau lelah. Petunjuk yang lain ialah bahwa beliau sebagai obat atas itu dipimpin menuju suatu tempat di mana terdapat tempat pemandian yang sejuk dan minuman. Petunjuk ketiga ialah disebut-sebutnya setan berhubungan dengan kesusahan Nabi Ayub, karena kata syaitonul fala yang makna aslinya setan padang pasir itu artinya dahaga. Tidak sangsi lagi bahwa diuraikannya perjalanan Nabi Ayub yang penuh penderitaan itu mengisyaratkan perjalanan Nabi suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang cukup panjang dari Mekah ke Madinah, yang itu dilakukan pada waktu terjadinya peristiwa yang amat menyedihkan. Tidak sangsi bahwa dilakukannya pada waktu terjadinya peristiwa yang amat menyedihkan. Tidak sangsi pula bahwa perjalanan Nabi Ayub itu dilakukan sehubungan dengan tugas menyampaikan risalah yang dipercayakan kepada beliau, sama halnya seperti hijrahnya Nabi suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah
ke Madinah. Selanjutnya penjelasan pada ayat 42. Kata-kata urkudl birijlika makna aslinya hendaklah, makna aslinya hentakkanlah kaki engkau, artinya hentakkanlah kuda engkau. Kata rakadla khusus digunakan sehubungan dengan binatang. Adapun artinya menurut kamus Alin Lexicon ialah memukul atau menghantam. Dengan itu seperti orang memukul atau menghantam binatang dengan itu. Khusus mengenai penggunaan kata rakadla dijelaskan dalam semua kitab kamus dengan memberikan beberapa contoh tentang penggunaan itu. Saya ulangi lagi. Rakadtu artinya aku menghentakkan kuda dengan kakiku supaya lari. Rakadla artinya ia memukul binatang dengan kaki untuk mendesaknya. Oleh karena itu kata urkud bijrilika artinya hentakkanlah kuda engkau supaya lari. Dan hasilnya Nabi Ayub menemukan tempat yang beliau dapat menyegarkan dirinya, baik dengan minum minuman maupun dengan mandi. Beliau semula mengira bahwa beliau ada di tengah padang pasir yang tidak ada air, dan beliau mengeluh karena diganggu oleh dahaga dan perjalanan yang melelahkan. Sebagai jawaban, beliau disuruh segera sampai di tempat peristirahatan. Saya ulangi lagi, beliau disuruh menghentakkan kudanya atau binatang yang beliau naiki supaya lari secepat-cepatnya agar segera sampai di tempat peristirahatan. Itu adalah suatu ajaran agar orang jangan berputus asa pada waktu menghadapi suatu kesukaran. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita. Semoga dapat menjadikan sumber rahmat, sumber pengetahuan, meningkatkan iman kita dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan kajian ini. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.